tenor sebungkus. Apa? Allah itu di mana? Katamu menghadap utara, kamu sembahyang. Temukan dulu Allah itu. Katanya apa di sini? Jelaskan lagi. Allah itu berapa? Allah satu. Allah tuh nggak ada. Allah, jumlah Allah itu berapa? Satu katamu. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Allah itu nggak ada. Terus yang ada siapa? Nama Allah. Lain ini kalau kaitan sama nama lain ini. Allah itu tidak ada. Terus yang ada hanya nama Allah. Tapi kamu tahu nggak? Setiap nama ada yang punya nama. Setiap wujud ada yang punya nama. Ya, rokok, tenor, namanya, ini wujudnya. Gelas, namanya, ini wujudnya. Allah katamu nama, mana wujudnya? Wujudnya. Kan sebagian dari roh itu tadi katanya. Nah, nah, tapi jangan ditunjuk, jangan disebut, nanti salah. Kalau kita bilang Allah di mana, di sini. Kalau kamu di situ Allah, di sini Allah, di situ Allah. Allah nggak satu, Allah nggak dua, nggak tiga. Jadi Allah di mana-mana. Oke. Kesimpulannya? Kemanapun kamu menghadap, di situlah dia tahu. Ya, dan yang kamu lihat itu bukan dia. Berarti menghadap utara tadi nggak apa-apa? Wah, jadi masalah. Yang penting nggak ada yang mempermasalahkan. Nggak ada yang bermasalah, dan kamu ngerti siapa sebenarnya Allah itu. Nah, coba sekarang dari ke masjid belakang ini ngadepnya ke utara. Jadi masalah. Ada bermasalahkan nggak? Masalah kan otomatis lah. Kenapa kok dipermasalahkan? Karena dia yang suka cari masalah. Wah, aku sih nggak pernah bermasalah. Suka-suka aku. Suka aku. Wong Tuhan itu di mana-mana. Tuhan di mana? Boleh menghadap kemana-mana. Jangankan di sana, di Ka'bah tuh nggak ada. Tuhan tuh nggak ada. Cari yang sana. Nggak ada Allah di Ka'bah. Nggak bertempat Allah. Di Ars nggak ada, Ars tuh nggak ada. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di samping, tidak di kanan kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, dan juga tidak di luar. Lalu di mana Allah itu? Cari ilmunya makanya. Allahu nurus samawati wal ardh. Mau kemana nyarinya? Kedirilah, kemana lagi? Kenali diri, kenal Tuhan. Nggak kenal diri, nggak kenal Tuhan. Untuk kalau kayak Warji tadi itu masih bisa nyari Allah nggak? Dia jangankan Allah, dia sendiri yang nggak tahu. Di hadapan Tuhan, kita, warji, dan lain-lain Wajib itu sama. Nggak kaya, nggak miskin, nggak pejabat, nggak rakyat. Mengenal Tuhan itu wajib. Wajib. Kok aku nggak kenal-kenal? Tapi apakah Tuhan mewajibkan kita untuk kenal? Wajib. Tuhan mewajibkan kita untuk kenal. Ya begitu bahasanya, itu hak semesta dia, keakersanya dia. Dong dia Tuhannya, bukan kita. Dia butuh kenal kita nggak? Hah? Tidak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Jadi Woy. kita butuh kenal dia nggak? Ya harus. Ya, Kenapa? Ya harus. Nah, karena kita bagian dari dia. Tapi kita lupa. Lali-lali ojo lali. Boleh lupa tapi jangan ojo lali. Ojo nanti lali. Terus untungnya apa kita kenal dia? Untungnya apa? Nanti kan merasakan. Kalau berbicara masalah bab rasa itu nggak bisa diceritain, ngerasain. Bagaimana bisa menemukan manis, temui gula? Kan gitu. Iya kan? Sebut jangan dicari, kasih aja gula, sebut datang. mau ketemu asin, cari garam. Nah, tapi ketemu asin. Micin? Sama. Kalau mau pengen bodoh, cari micin. Otak buku. Pemirsa, kita rehat sejenak. Masuk sini, keluar, minimal edan. Kalau enggak, goplak. Terus lanjut lagi. Tuhan jangan dicari, Tuhan dikenali.
Nggak perlu lagi nyari kapas, sudah jadi baju. Siapa yang bilang ini dari kapas? Hah? Siapa Ini yang aja. Ya siapa yang tahu ini dari kapas? Aduh, belajar makanya dipakai akalnya, diperluas wawasan. Main ke pabrik, Nah, kapas itu dari mana? kepotong. Enggak. Kapas itu dari pohon. Ya pohon lah. Nah ini bukan baju, bukan kapas, pohon. Pohon kapas itu pohon kapas. Ya, makanya kalau sudah jadi gelas, harus cari kacanya lagi, Ah, kenali gelasnya. gelas. Ini dari pasir. Iyalah, masa cari lagi itu ya. Yang sudah ada ini dikenali dari ujung kepala sampai ujung jempol, ujung jari itu dicari, dikenali. Loh, Pak Heri udah kenal dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya harus kenal. Pak Heri udah kenal belum? Ya, nanti nih dibilang kenal, nggak kenal, dibilang nggak kenal, tapi kenal, ya begitu. Lain, tapi tiada lain. Kenal apa enggak? Nah, coba itu. Wah, Iya, enggak. Di Rocky Gerung gitu yang nanya. Harus gas jawabannya, ini harus gini. Rasulullah itu pernah ditanya. Ya Rasulullah, Nggak, yang nanya siapa dulu? sahabatnya, apa nanti kalau kita di akhirat akan bertemu Allah? Rasulullah langsung menjawab, seratus gitu enggak? Bisa nggak kamu melihat matahari tanpa ditutup awan? Oh bisa. Bisakah engkau melihat bulan yang terang di saat bulan pertama? Oh bisa, itu kan jawabannya. Jadi kias bahasa. Terus udah kenal belum dari ujung kepala sampai ujung kaki ini? Iya, wujudnya kalau si Heri tidak kenal. Heri belum kenal. Nggak kenal, Heri itu bodoh. Heri itu orang iso apa-apa. Ya kan? Iya, nggak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau dia masih mengatakan akunya si Heri, itu kesombongan, itu harus dipenggal lehernya seperti saya Siti Jekarwe mau mengaku dialah Tuhan. Heri itu bodoh, goblok, nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu hanya seonggok daging yang dikasih nama Heri. Jadi kalau nggak ngerti hakikatnya, binasa, dimakan cacing. Akhirnya kita tuh bangkai Batang. Tapi kalau kenal mana dari hakikat makhluk lebih mulia dari malaikat, tapi nggak kenal lebih hina dari binatang. Kita lihat dulu. Ini season berikutnya kita membicarakan tentang keberadaan Kamu bisa Tuhan. terima nggak? Sekali itu aja kan, masuk nggak? Ya aku terima. Nah, kadang kalau kita ngomong, bukannya nggak mau ngomong, cuman aku pikir gini, kalau aku ngomong dia bisa nerima belum, kan Nah, gitu. Bukan nggak maksudnya takutnya nggak kuat nerima, Edan. Nah, Bahayanya itu. bukan takut, bukan apa ya, bukan nggak masuk akal omongan, tapi akalnya belum bisa menerima. Menerima. Gitu. Kalau nggak bisa menerima, otomatis mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Nah itu. Jangan menambah kuota ODGJ yang sudah ada. Biarkan kotak itu tetap di situ, jangan ditambahi. Kamu nggak kenal, kan saya ngerokok dipakai, mandi dibawa, makan dibawa, main kemana-mana dibawa, tapi nggak kenal. Sayang, rugi. Bahwa idulil musallin, celakalah orang yang sholat. Sholat tapi celaka. Kok bisa? Kenapa? Udah sholat ini celaka. Dalam proses dia sholat dia sudah celaka. Berarti mending aku. Lebih parah kamu berarti. Yang sholat harus celaka, apalagi nggak sholat gitu aja. Kalau sholat bisa celaka. Kamu ini nggak sholat, itu parah. Cedera, atau celaka cedera parah. Jangan nggak sholat. Jadi sholat wajib. Wajib. Siapa yang mewajibkan? Bagi siapa? Dan siapa yang mewajibkan? Nah, itu aja. Wajib bagi siapa sholat itu dan siapa yang mewajibkan? Itu kan dua pertanyaan harus dijawab. Terus bagi siapa? Jasad. Bagi jasad. Bagi jasad, bebas takon gugur. Jadi tidak seperti kacang lupa kulit. Roh pulang dia ikut pulang, jangan ditinggal ini. Yang mewajibkan? Hah? Yang mewajibkan? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah ati rasul wa ulul amri minkum. Ya orang-orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Pemimpin itu banyak, bisa menteri agama, bisa guru, bisa diri. Jadi hakikatnya salat itu siapa yang perintah? Diri memerintah diri. Nah,
Diri yang mana yang memerintah? Dan Kenapa, diri yang mana? kenapa dirinya harus memerintah dirinya? Ya tanya dirimu. Kenapa kamu perintah? Nah, ya kan? Itu kan kamu. Kenapa aku diperintah makan? Nah, kenapa kamu harus makan? Yang suruh makan kamu siapa? Apa Menteri Agama kan enggak? Makan kamu. Menteri Agama kan nggak nyuruh. Dasar kamu pengen makan kan? Nah, siapa yang perintah itu makan? Ah, tidurlah. Perutnya untuk lapar. Hah? Perutnya Ya, ini. ada banyak berapa alasan kan? Siapa itu yang perintah? Karena aku tahu lapar. Yang ngomong berlapar siapa? Udah tahu kamu. Wah, aku hari ini mau ngantar anak. Itu ada kaitan orang luar, tak usah. Yang pribadi aja. Aku mau tidur, aku mau mandi, aku mau makan, aku mau ngerokok, aku mau sing perintah sopo. Sing ngongkon-ngongkon aku ngokok, ngongkon aku madang, ngongkon aku minum sopo. Oke sopo. Nah gitu, kamu tanya cari. Sopo sira sapa aku? Aku jajan orang ngerokok orang popo, orang makan orang popo. Masa orang madang orang. Makanya dicari tadi. Bagi si dia nggak butuh itu, dia nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Yang butuh itu rogo. Jadi sarengat itu jangan ditinggal. Karena badan jasad itu, rogo itu kendaraannya. Alatnya itu perjalanan ke dalam bertemu Tuhan. Bertemu Sang Hyang Sukmo. Sejatinya urip sing simpen, sing urip itu janjane simpen. Sinten? Nakari. Urip iku urup. Kenali dirimu. Caranya mengenali diri. Hilangkan dirimu. Lenyapkan, fanakan. Aku ki ora ono. Bilang gitu. Gusti kuwi ora katon. Sing ora katon kuwi Gusti wudu. Rasa filsafat kalau nggak ngiring sinting. Tapi pelan-pelan, step by step. Tanya dulu aja sama diri, aku itu siapa? Siapa yang merintah aku selama ini? Aku kudu ngene, antar lagi mau tutup besok aku mau jualan besok aku nanti mau gini nanti aku mau gini ya enggak? Aku mau bergerak ambil minum, ini perintah siapa? Ini yang diperintah. Aku pengen ngomong dia yang Ini ngomong. Hah? Pikiran lah. Nah, satu ketemu bagian diri, apalagi itu pengendali. Satu ketemu dah itu pelan-pelan pikiran. Manusia itu punya 3 pengendali. Setiap manusia 3 pengendali. Pikiran, keinginan, cipta, rasa, karsa. Apa karsa? Pikiran, keinginan, dan perasaan. Rasa sejati ning rasa. Ya ning sing bilang rasa sekadar ini. Pengen Rasa. ngubet ya ngelak lu. Oh bukan. Ada orang dia minum bukan karena dia ngelak. Karena dia butuh minum. Itu aja Pak Dor. Manunggaling kawula kalawan Gusti nek memahaminya simpel, ndak usah rumit-rumit. Kawula tuh kita nek kowe manut karo Gustimu. Kehendak yang benar Gustimu. Kowe ora usah duwe kehendak. Itulah makna manunggaling kawula kalawan Gusti. Kehendak sebenarnya kehendak itu adalah kehendak Gusti. Menjadi pertentangan, ada senang, ada susah, kita ikut berperan masalahnya di situ kehendak kita. Berperang antara kehendak kan yang diwasa karo sang yang dirinya sendiri sih katakan diri bahwa bukan diri dia tidak ada. Dari awal kita itu tidak ada dalam tiada. Maksudnya apa? Keberadaan kita ini bukan wujud kita gitu. Dan antara kita dan aku dengan kamu bisa melihat itu karena faktor apa? Cahaya. Matikan semua ini, bisa melihat kamu. Walaupun aku siap untuk melihat dan kamu siap untuk dilihat. Bisa nggak melihat? Bisa. Nggak bisa tanpa cahaya. Bisa. Bagaimana? Hah? Bisa. Hah? Bisa. Pakai ini, akalmu dipakai, bukan emosimu. Iya. Gimana sih? Iya. Mata itu di malam. Sejak kapan mata itu bisa melihat? Tak tanya.
Nyatanya patung itu mata nggak bisa melihat. Hah? Orang mati itu nggak bisa melihat, matanya ada. Sejak kapan mata bisa melihat? Mulut bisa ngomong sejak kapan? Kaki aja punya mata. Mikir. Benar nggak? Ya, iya. Nah, memang bahasanya keras, tapi kan bermakna Iya, sara. Ya, oh. daripada berpas kata-kata tapi bangkai baunya. Iya nggak? Kita rehat sejenak. Pemirsa. Pemirsa, kita akan berdebat lebih kencang lagi tentang kehidupan dan keberadaan Tuhan. Hidup. Jangan kemana-mana, ikuti channel Rehat Sejenak. Benar ya? Hah?